apa yang diinginkan oleh mereka yang usianya semakin tua, yang paling diinginkan oleh orang-orang tua kita ketika mereka semakin senja. Tapi justru itu juga yang tak bisa diberikan oleh anak-anaknya, oleh orang yang disayanginya. Itu adalah waktu kebersamaan. Orang-orang tua ini yang semakin senja ini ingin anak-anaknya atau mereka yang disayanginya memberi waktu padanya, mengajaknya bicara, memberinya kehangatan, mengisi waktu-waktu sepinya, merawatnya, mengasihinya. Itu yang diinginkan, tapi itu pula yang tak bisa diberikan oleh mereka yang menyayanginya. Karena itu kita berikan waktu kepada orang-orang tua kita, berikan waktu kepada kakek kita, kepada nenek kita yang sudah menua. Dengan cara itulah kita akan menjadi yang paling disayang dan akibatnya mungkin kita akan mendapatkan warisannya yang paling berharga. Ini nasihat dari Mui kepada sepupunya M, dan inilah yang pertama-tama menyentak saya ketika menonton film dari Thailand, How to Make Millions Before Grandma Dies. Film tahun 2024 dengan sutradara Pat Bonitipat. Nah, ini bukan review film konvensional yang mereview dari sisi kekuatan atau kelemahan sinematografi atau teknis film. Ini lebih lesson to learn, kita untuk belajar mengenai dimensi kehidupan melalui film-film. Kita mulai dengan karakterisasi di film-film ini. Pertama ini adalah mengenai seorang cucu bernama M, ia laki-laki, diperankan secara baik sekali oleh Bilkin, seorang penyanyi yang juga kemudian merambah ke dunia film. Dalam film ini, M adalah tokoh anak muda yang berusia 20-an. Sejak lama ia ingin sekali menjadi kaya raya dan ia katakan kepada ibunya, "Bu, saya berhenti sekolah karena saya mau fokus menjadi seorang gamer, menjadi seorang pembuat konten di media sosial dan ingin mendapatkan dana yang banyak dari permainan game online itu." Dan ia menjanjikan kepada ibunya dia akan membeli apartemen dan pun juga dia akan memberikan sesuatu kepada ibunya. Tapi waktu berjalan dan M melihat tak banyak yang bisa ia dapatkan dari sana, tak ada keberuntungan dia di sana, waktunya begitu luang, begitu banyak hal yang kemudian ternyata tak seperti yang dia bayangkan. Suatu ketika ia mengunjungi sepupunya, Mui yang tadi dikutip di awal, ia kaget melihat Mui, orang yang sangat cerdas menurutnya, orang yang sangat telaten dalam pandangannya, kok menghabiskan waktunya hanya mengurus kakek saja yang sedang sakit, yang mungkin juga tak lama lagi usianya. Ia tanya kepada sepupunya, "Mui, mengapa kok kau menghabiskan waktumu merawat kakek? Kan kau bisa kerja di tempat yang jauh lebih tinggi lagi nanti ini mendapatkan dananya." Dan ia kaget jawaban Mui. Ia katakan, "Justru itulah saya sekarang ini sedang mengerjakan satu pekerjaan yang nanti memberikan imbalan ekonomi justru paling tinggi yang bisa saya dapatkan." M terpana dan ia kaget ketika melihat ternyata memang Mui inilah yang akhirnya mendapatkan warisan terbesar dari kakeknya. Rumah kakeknya berikan kepada Mui lebih banyak timbang yang diberikan kepada anak-anak lainnya.
Dan Mui pun dengan tenang saja menjual rumah itu dan ia dapatkan dana yang begitu banyak dan ia hidup dalam satu gaya hidup yang diidamkan oleh M. Lalu mulailah M berpikir, ia bisa kalau begitu mendapatkan dana dengan mengurus neneknya juga yang sedang sakit. Nah, ini karakter kedua adalah nenek yang ia panggil Amah ya, atau juga kadang-kadang disebut Mengju, diperankan oleh Tau Yusa Semkum. Ini nama Thailand agak susah kita melafalkannya. Nenek ini sudah sangat tua usianya, punya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan ini ibunya dari M. Tapi 3 anaknya sudah pergi dari rumah sehingga sang nenek tinggal sendirian. Suaminya sudah tak ada, ia mengurus dirinya sendiri dan ia terkena kanker yang baru diketahuinya justru dari sang cucu bernama M ini. Tapi si nenek tetap merawat dirinya sendiri. Setiap pagi dia tetap datang ke warung untuk membuka toko makanan di sana yang ia kerjakan sejak lama. Nah, kepada nenek inilah kemudian M datang menawarkan diri untuk ikut merawatnya. Itu saja sudah menimbulkan pertanyaan dari sang nenek. Ia mengatakan, mengapa kok tiba-tiba kau mengunjungiku? Kau tak pernah peduli padaku, tak pernah memperhatikanku, kok tiba-tiba datang ke sini untuk mengunjungiku. Nah, disitulah kemudian sang cucu ini menyembunyikan motif sebenarnya, yang sebenarnya ia ingin disayang oleh neneknya. Siapa tahu nanti ini ia mengalami yang dialami juga oleh Miu, mendapatkan warisan terbesar dari neneknya itu. Itulah percakapan awalnya, tapi justru disitulah bagus filmnya. Intensitas pertemuan antara sang cucu ini M ini dengan neneknya Amah ini pelan-pelan tumbuh berkembang yang akhirnya berevolusi mengubah jiwa M. Yang tadinya datang dalam rangka mendapatkan uang, berujung kemudian justru menjadi seorang cucu yang begitu peduli pada neneknya, bahkan memberi apa yang ia punya kepada neneknya. Yang bagus dari film ini adalah kita melihat pertumbuhan yang natural, pertumbuhan kasih sayang yang natural dari sang cucu kepada nenek. Setidaknya ada 4 peristiwa di sini yang saya catat, mengapa akhirnya ia tersentuh dengan neneknya itu. Pertama adalah karena ia melihat di sana betapa sang nenek ini begitu mencintai, memperhatikan anak-anaknya. Setiap hari Minggu ia buatkan masakan, makanan, dan ia duduk di beranda rumah melihat jauh ke depan, menunggu-nunggu kapan datang anak-anaknya ini berkumpul lagi bersamanya. Karena cinta dia, cinta seorang ibu yang tak berharap apapun yang lain kecuali ingin bersama anak-anaknya, melihat anak-anaknya bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang menyentuh M ketika neneknya ini minta ia menemani berkunjung kepada kakaknya nenek. Kakaknya nenek ini laki-laki yang juga tak pernah diketahui oleh M karena M ini awalnya tak terlalu peduli pada keluarga. Tapi sekali lagi M tersentak di sana karena sang nenek ini, sang amah ini berkata kepada kakaknya, saya datang ke sini karena saya sakit kanker. Dan saya ingin kakak memberi saya 1 juta baht, itu uang dari Thailand, kira-kira sekitar 400 juta rupiah. Karena ia ingin uang itu untuk membeli makam yang bagus, makam yang indah. Karena dengan makam yang indah itulah ia bisa ikut memakmurkan anak-anaknya, itu satu keyakinan dia. Dan cerita neneknya bahwa bukankah dulu kakak ingat juga sayalah yang mengurus kakek, saya berikan semua untuk mengurus kakek, tapi kakek justru memberikan rumah semuanya kepada sang kakak. Dan ia tahu juga kakak menjual rumah itu berjuta-juta baht dan ia tak dapat apa-apa dan ia tak ada masalah.
Tapi sekarang ia ingin datang meminta uang 1 juta baht saja karena ia sudah sakit keras dan mungkin akan meninggal. Yang ia kaget, kakaknya malah marah-marah dan akhirnya malah mengusir adiknya itu. Terdiam M dan dia melihat sang nenek akhirnya menerima saja apa yang ada. Dia pergi tanpa lagi memberi komen yang buruk kepada kakaknya dan ia itu anggap saja sebagai bagian yang sudah lalu. Yang ketiga juga yang membuat M terpana lagi, berubah lagi sentimen hatinya ketika sang nenek memberikan rumahnya kepada anak laki-lakinya yang paling muda, yang suka berjudi itu, yang suka berhutang itu. Nenek mengatakan bahwa anak laki-lakinya ini mungkin tak bisa hidup secara mandiri sekarang karena itu yang paling perlu bantuan dan ia berikan rumahnya, satu-satunya rumah di mana ia tinggal sendiri di sana. Dan M kaget lagi, rumah itu diambil oleh pamannya, oleh anaknya nenek ini dan dijual. Sang nenek pun diminta pindah ke sana dan tinggal di panti jompo, panti asuhan. Sang nenek ikut saja. Ia tinggal di panti asuhan, sementara itu ia mengidap kanker karena memang rumah itu sudah diberi kepada anaknya dan oleh anaknya sudah dijual untuk membayar hutang. Dan puncaknya lagi adalah ketika ia bicara dengan ibunya sendiri, anak perempuan dari nenek. Dia tanya kepada ibunya, ibu mengapa ibu tetap seperti ini, tetap setia menemani nenek, padahal ibu tak dapat apa-apa, ibu lihat sendiri semuanya diberikan kepada anak laki-laki yang lain. Apakah ibu juga mengharapkan sesuatu? Dan sang ibu mengatakan, aku mencintai nenekmu, aku kerjakan ini karena aku cinta pada nenekmu, dan bukankah itu tugas seorang anak kepada ibunya? Memang pada awalnya terjadilah itu di diri M sendiri, satu pertarungan batin antara figur Mui sepupunya yang begitu ahli mencari uang dengan cara memberikan perhatian kepada orang-orang tua yang mau meninggal. Sisi lain figur ibunya yang berbeda, yang mencintai karena mencintai, bukan karena ada imbalan yang diharapkan. Ketika neneknya wafat, tanpa ia duga ternyata sang nenek sejak kecil sekali sudah menyiapkan tabungan buat M. Tabungan itu dia isi setiap tahun, tak ada yang tahu. M juga tidak tahu, dia hanya tahu ketika nenek sudah meninggal, bank menelponnya. Dan bank mengatakan bahwa dia bisa mengambil dana ini dan itulah terjadi evolusi yang radikal dalam diri M. Dana itu kemudian tidak ia gunakan untuk dirinya sendiri, sebagaimana niat awal dia ketika ia datang pada amahnya, kepada neneknya. Tapi ia belikan makam yang mahal yang memang sudah lama diinginkan oleh amahnya itu, oleh neneknya itu. Kata cucunya, nenek, amah, aku belikan rumah ini untukmu dan juga itulah yang kau inginkan. Film ini dibuat begitu menyentuh hati dan saya melihat di bioskop, satu bioskop semua menangis. Ini pinternya sang sutradara mengutak-atik hati kita dengan hubungan personal di dalam keluarga antara cucu dengan nenek, anak dengan ibu, kakak dengan adik yang begitu kaya di pensi. Tapi sekali lagi film ini menyentuh hati kita karena menggambarkan perjalanan batin seorang anak muda yang awalnya itu self-center, datang kepada orang lain dalam rangka keuntungan pribadinya, pelan-pelan hatinya tersentuh, merenung, berubah, ia pun ikut dalam gerakan power of giving, memberikan sesuatu kepada orang-orang yang disayangi. Ini film yang bagus karena ia membuat kita banyak belajar.